Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, perangi setiap hati kami, biar pengurapan-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk kami mengerti apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan pada siang hari ini. Berfirmanlah, ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini tema khotbah saya adalah berhasil dan beruntung. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap orang pasti ingin hidupnya itu berhasil dan beruntung. Namun saudara, perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa berhasil dan beruntung bukanlah tujuan akhir dari kehidupan setiap kita orang percaya. Tujuan akhir bagi kita orang percaya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah panggilan tertinggi dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, berhasil dan beruntung itu adalah suatu kondisi dan situasi pada suatu titik tertentu dalam proses perjalanan hidup. Jadi, berhasil dan beruntung atau sukses, orang yang sukses itu bukanlah tujuan akhir dari setiap orang percaya. No, berhasil dan beruntung atau sukses itu adalah hanya suatu kondisi atau suatu situasi pada suatu titik tertentu dalam setiap proses kehidupan ini. Jadi orang yang sukses, saudara, pada saat ini, belum tentu dia akan sukses untuk kehidupan di kemudian hari atau untuk selama-lamanya. Demikian juga dengan orang yang gagal pada saat ini. Orang yang gagal saat ini itu bukanlah akhir daripada kehidupannya, karena masih ada proses kehidupan yang harus dilalui setelah itu. Ada sesuatu yang harus dijalani dalam proses kehidupan ini. Sedangkan kegagalan atau keberhasilan itu hanyalah suatu titik atau suatu kondisi di mana ketika kita menjalani perjalanan hidup ini, nah pada suatu titik atau suatu kondisi tertentu itu, kita bisa sukses atau kita bisa gagal. Tetapi gagal dan sukses, berhasil dan beruntung, itu bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah suatu titik di dalam suatu proses kehidupan ini. Nah, sebagaimana kita tahu perjalanan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ini ketika dia akan menyeberang ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua setelah Musa mati, maka Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, bagaimana seharusnya bangsa Israel ini bergerak meneruskan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari kita merenungkan bagaimana atau apa yang Tuhan instruksikan, Tuhan pesankan kepada bangsa ini ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Dan demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada satu titik hari ini, kita masih akan melanjutkan perjalanan, melanjutkan kehidupan ini, saudara. Nah, bagaimana kita melanjutkan kehidupan ini? Bagaimana kita melanjutkan proses hidup ini? Mari kita belajar dari bangsa Israel yang akan menyeberang ke tanah Kanaan. Saudara, saya ambil dari Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya bacakan firman Tuhan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 ini, pembahasan kita pada hari ini, saya bagi menjadi 3 bagian, saudara, untuk kita mudah mengingatnya. Bahwa di dalam perjalanan Yosua menuju tanah Kanaan, ada 3 bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita akan melakukan perjalanan hidup ini, melanjutkan perjalanan hidup kita, suatu proses kehidupan yang akan kita lalui, baiklah kita juga berpegang kepada 3 hal ini. Yang pertama, saudara, saya ambil dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 ditambahkan dengan ayat ke-9 saja. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 ditambahkan dengan ayat 9, yaitu God's promise atau janji Tuhan. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan janjinya kepada bangsa Israel melalui Yosua, seperti yang telah dijanjikannya dahulu kepada Musa sebelumnya. Saya perhatikan ada 3 janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah ayat ketiga, saudara. Ayat ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini suatu yang luar biasa janji Tuhan. Semua Tuhan sudah janjikan apabila Yosua dan bangsa Israel menginjakkan kakinya, maka tanah tersebut, daerah tersebut, itu akan menjadi milik bangsa Israel. Luar biasa janji Tuhan, seberapa mereka rajin untuk menginjak kaki itu, seberapa mereka mau untuk menginjak kaki itu, maka seberapa luas itu pula sebetulnya tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Ayat keempat dikatakan janji yang kedua. Tuhan katakan ayat keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan daerah yang luas kepada bangsa Israel, bahwa ini loh yang akan engkau terima. Apa yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian kepada Musa, untuk mereka berjalan menduduki tanah Kanaan, dan secara detail Yosua diberikan suatu perkiraan atau suatu pandangan daerah-daerah yang akan diduduki oleh bangsa Israel nantinya. Kemudian janji yang ketiga, ini di ayat kelima, saudara. Di ayat kelima dikatakan,
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya tambahkan dengan ayat ke-9, Yosua 1 ayat ke-9, dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, suatu janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, berdasarkan janji Allah tersebutlah, maka bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, mereka mulai bergerak menuju tanah Kanaan. Saudara, Tuhan tidak hanya memberikan janjinya kepada bangsa Israel saja, tetapi juga Tuhan memberikan janjinya kepada kita setiap orang percaya kepada nama Yesus. Jadi sebagaimana bangsa Israel itu bergerak, berpegang kepada janji Tuhan, atau janji Tuhan itulah yang memotivasi mereka, bangsa Israel, untuk jalan menuju tanah Kanaan, untuk menaklukkan tanah Kanaan, karena dia tahu ada janji Tuhan yang luar biasa, bahwa ada daerah yang akan diberikan kepadanya. Ada penyertaan Tuhan, di mana musuh tidak akan tahan menghadapinya. Ada penyertaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya akan menyertai mereka. Itulah yang membuat mereka kemudian bersemangat. Itulah yang membuat mereka kemudian mulai melangkahkan kakinya dengan berpegang kepada janji-janji Tuhan itu atau God's promise itu. Nah, saudara, seharusnya kita pun memiliki suatu motivasi seperti bangsa Israel itu. Kita memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Janji Tuhan inilah, saudaraku, yang akan membuat kita itu untuk melangkah, menjalani proses kehidupan ini. Janji Tuhan inilah yang harusnya membuat kita, men-encourage kita untuk, ayo, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, karena tidak ada musuh yang dapat tahan melawan kita. Karena janjinya roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, karena itu, saudara, ketika kita berjalan di dalam janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan menimbulkan pengharapan bagi kita. Dan semakin kuat pengharapan kita akan janji Tuhan tersebut, maka akan kuat pula tindakan kita. Tetapi, saudara, kalau kita sebagai orang percaya tidak mengerti apa itu janji Tuhan, kita tidak tahu janji Tuhan itu apa dalam hidup kita, maka ketika ada pencobaan yang datang kepada kita, ketika ada badai yang datang kepada kita akan rapuh, saudara. Bagaikan bangunan yang dibangun di atas dasar pasir. Ketika banjir melanda, maka rumah itu akan runtuh. Tetapi ketika bangunan didirikan di atas dasar batu, maka rumah itu, ketika banjir itu datang, maka rumah itu tidak akan runtuh, tidak akan hanyut, karena terbuat dari dasar batu. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Apabila kita tidak memegang janji Tuhan, maka akan membuat kita hopeless, akan membuat kita nggak punya pengharapan. Saudara, rumah di atas pasir dan di atas batu, dua-duanya kena banjir. Maksudnya adalah, dua-duanya itu menggambarkan kehidupan orang percaya, dan baik yang didirikan di atas batu atau didirikan di atas firman Tuhan, maupun didirikan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dua-duanya kena banjir. Tetapi ada perbedaan ketika orang yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan orang yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itulah, saudara, kita harus memegang janji Tuhan. Apabila saat ini, saudara, mungkin ada di antara kita atau di antara saudara yang sedang mengalami pencobaan yang begitu berat, pencobaan yang begitu menekan kita punya pengharapan. Karena Tuhan berjanji, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan. Pencobaan
yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, suatu kali teman saya cerita sama saya, bagaimana kehidupan rumah tangganya itu sudah mulai goyah, mulai mulai retak, dan kebetulan teman saya ini bukan orang percaya. Ketika dia bercerita seperti itu, saya sungguh sangat kasihan sekali karena sepertinya dia putus asa. Dia tidak punya pengharapan lagi. Dia berkata, "Ya, sudah nasib, sudah begini, mungkin ini takdir saya." Menyerah, Saudara. Saya bandingkan dengan diri saya. Saya pikir saya juga punya banyak masalah juga. Saya pikir saya juga sebagai orang percaya, walaupun sebagai orang percaya juga ada masalah. Tetapi saya melihat di sini perbedaannya, Saudara. Kita punya pengharapan bahwa sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pencobaan kita apa yang kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Dan Allah akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Inilah saudara perbedaan antara orang yang berpegang kepada janji firman Tuhan dan orang yang tidak berpegang kepada janji firman Tuhan. Karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Pegang apa yang Dia pernah janjikan kepada kita di dalam firman-firman-Nya. Mungkin ada di antara kita juga yang berkata, "Aduh Tuhan, saya nggak sanggup lagi untuk menanggung atau menjalani kehidupan ini. Karena begitu beratnya di dalam kehidupan ini, pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Apalagi kita hidup dalam zaman akhir, di mana Rasul Paulus melalui Timotius, suratnya kepada Timotius, dia sudah menggambarkan ciri-ciri manusia di akhir zaman itu seperti apa, yang luar biasa tidak baiknya. Mereka mencintai dirinya sendiri, kasihnya menjadi dingin, mereka menjadi penghujat, pembunuh, tidak memedulikan agama, berontak terhadap orang tua, dan sebagainya. Sesuatu yang kehidupan yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan, kalau kita tidak punya pengharapan, maka kita pun tidak akan kuat menghadapi kondisi di akhir zaman ini. Tetapi sesuai dengan janji firman Tuhan, apabila di antara kita yang saat ini merasa begitu lelah, tidak sanggup lagi untuk melangkah menjalani proses kehidupan ini, ingat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita merasa nggak kuat Tuhan, terlalu besar, terlalu berat beban yang harus tanggung. Di dalam kondisi situasi ekonomi, situasi seperti ini, keadaan dunia yang begitu serba tidak pasti, apa yang dapat kita lakukan? Itu akan membuat sekalipun orang percaya menjadi lemah, tetapi perbedaannya adalah ketika orang percaya memegang janji Tuhan, dia percaya bahwa apa yang difirmankannya itu adalah ya dan amin. Dan firman-Nya berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka saya percaya saudara, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Sehingga kehidupan kita ini kita tahu, bukan kita yang mampu, yang kuat untuk berjalan di dalam kondisi manusia di akhir zaman ini. Tapi karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itulah seperti Rasul Paulus berkata, kita pun dapat berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, saudara. Ingatlah bahwa janji Tuhan, segala sakit penyakit kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Karena itulah, saudara,
penyakit apapun, yang dapat disebutkan namanya apapun, kita masih punya pengharapan bahwa kita punya Yesus yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya saudara, engkau akan kuat menghadapi hidup ini. Saudara akan kuat menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan saudara menjadi berhasil dan beruntung, karena engkau selalu memegang janji Tuhan. Karena kita selalu memegang pengharapan, dan firman Tuhan berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, saudara, sebagaimana Yosua bergerak berdasarkan janji-janji Allah tersebut, maka mari kita jalani kehidupan kita juga dengan berpegang kepada janji-janji Allah. Karena itu saya percaya ketika engkau memegang janji-janji Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan instruksikan kepada Yosua dan bangsa Israel? Ayat ke-7 berkata Yosua ayat 1, Yosua pasal 1 ayat ke-7. Ayat ke-7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, untuk menerima janji-janji Allah ini, maka bangsa Israel itu diinstruksikan oleh Allah untuk jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini saya sebut yang kedua ini dengan istilah God's way atau jalannya Tuhan. Saudara, untuk menerima janji Allah ini, maka hidup kita harus berdasarkan janji berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, kasih Allah kepada manusia, kasih karunia-Nya kepada manusia itu tanpa syarat, saudara. Manusia dengan segala dosa yang merah seperti kermisi, mungkin udah begitu luar biasa dosanya, begitu jahatnya manusia, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Karena kasih-Nya tanpa syarat dan kasih-Nya tanpa batas. Manusia yang seharusnya menerima hukuman, tetapi justru yang dihukum adalah Tuhan Yesus, dan manusia menerima kehidupan yang kekal ketika manusia itu percaya. Jadi kasih Allah dicurahkan kepada manusia tanpa syarat. Tetapi saudara, untuk menerima janji-janji berkat dari Tuhan, untuk menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, janji-janji kelimpahan, berkat, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka harus ada syaratnya, saudara. Kita nggak bisa untuk hidup mengharapkan janji Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi kita mau berjalan dengan jalan kita sendiri. Nggak bisa, saudara. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, maka kita harus mau menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita harus mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nah, saya lihat apa syarat yang diberikan kepada Yosua untuk bangsa Israel ini. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, mungkin janji yang pertama, syarat yang pertama tadi, kalau dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita berpikir, ya saya akan berusaha lah untuk saya bisa menguatkan dan meneguhkan hati saya. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Mungkin kita juga akan berkata, ya Tuhan, saya akan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Musa. Kalau sekarang berarti dengan seluruh firman Tuhan.
yang telah diperintahkan eh, kepada kita semua. Tapi yang ketiga ini saudara saya perhatikan, dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Nah ini saudara, yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, yang kadang-kadang kita nggak bisa lurus. Seringkali kita diperhadapkan mau lurus atau mau ke kanan atau ke kiri nih. Dan kebanyakan seperti dikatakan dalam firman Tuhan, memang roh itu penurut, tetapi daging kita lemah, saudara. Sebagai contoh, saya suka bertanya atau saya suka mengatakan kepada jemaat kami, kalau di hadapan saudara itu ada Alkitab, kemudian di sebelah kanannya ada HP saudara. Saudara kira-kira ketika hatimu berkata, ayo baca firman, tetapi dagingmu berkata, ayo lihat IG atau lihat Facebook, mana yang kau ikuti? Seringkali, saudara dengan jujur, kita bisa berkata, ya seringkali kami lihat IG, Pak, lihat Facebook, daripada merenungkan, membaca dan merenungkan firman. Itu contoh kecil, saudara. Bagaimana kita diperhadapkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini belum yang serem-serem, belum yang begitu, yang luar biasa pencobaannya. Hanya untuk melihat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lihat HP aja, lihat medsos, orang cenderung lebih memilih lihat medsos daripada lihat firman Tuhan. Nah, saudara, jadi seperti bangsa Israel, kita tahu cerita yaitu mengenai bagaimana bangsa Israel itu kalah dengan sesuatu kota yang namanya ketika dia menyerbu bangsa Ai. Kenapa dia bisa kalah? Ternyata ada orang Israel yang namanya Akad. Ini yang menyimpan, menyembunyikan barang hasil jarahan. Bangsa Israel sudah diperingatkan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu khususnya oleh Akan ini. Dalam Yosua pasal 7 ayat 1 berkata demikian. Yosua pasal 7 ayat 1 dikatakan begini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan kita tahu ceritanya kemudian bagaimana bangsa Israel dengan bangsa Ai ini itu kalah, saudara. Padahal Ai ini suatu kota yang kecil, bangsa yang kecil, itu sebetulnya bisa dengan mudah dikalahkan. Apalagi janji Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Tapi kenapa dengan orang Ai ini bangsa Israel kalah? Apakah janji Tuhan itu salah atau janji Tuhan itu enggak benar atau Tuhan itu tidak menepati janjinya? Tidak, saudara. Masalahnya karena bangsa Israel melanggar instruksi yang diberikan oleh Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bangsa Israel malah dia menyimpang ke kanan, ke kiri, si Akan ini mengambil barang jarahan, mengambil barang yang dihususkan untuk kepentingan pribadinya. Nah, saudara, dari cerita ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran, saudara, bahwa mustahil bagi kita, orang percaya, untuk menerima janji-janji berkat Tuhan, bila kita tidak berjalan seperti apa yang Allah minta di dalam firman-Nya. Tidak mungkin kita berdiri di atas dua perahu. Di satu pihak, kita ingin berkat-berkat Tuhan, ingin janji-janji Tuhan diberkati, digenapi dalam hidup kita. Tetapi di lain pihak, kaki kita masih ada di perahu dosa. Kita masih senang berbuat dosa. Kita masih senang hidup dalam dosa. Maka mustahil kita akan mendapat apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, Saudaraku, bukan tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu. Bukan pendengaranku
tidak kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, itu adalah karena dosa-dosamu. Saudaraku, sayang ya, kalau kita sudah menerima janji Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu baik bagi kita, Dia memberikan janji-janji yang luar biasa. Manusia berjanji, itu bisa lupa, saudara. Dan manusia berjanji, itu kadang tidak menepati apa yang dia janjikan. Tetapi percayalah, bila Allah yang berjanji, maka Allah selalu menepati janjinya. Karena Allah setia akan janjinya. Bahkan Allah itu menjaga namanya lebih daripada apapun. Karena itu ketika kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Allah itu luar biasa, apa yang dijanjikan oleh Allah itu sesuatu yang menguntungkan kita semuanya. Tidak ada satupun janji Allah itu yang menguntungkan diri Allah. Semuanya untuk kepentingan kita. Asalkan kita mau untuk hidup di dalam jalan-jalannya. Karena itu berjalanlah di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Apabila kita merasa Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Ingat janji Tuhan, bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kepada setiap orang percaya yang mau berjalan bersama dengannya. Izinkan untuk Tuhan memimpin hidupmu. Izinkan Tuhan untuk memegang tanganmu. Jangan kita yang memegang tangan Tuhan. Karena tangan kita mudah lelah. Kita mudah melepaskan pegangan kita pada Tuhan. Tetapi ketika engkau memberikan tanganmu kepada Tuhan, dan Tuhan yang memegang tanganmu, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Janji Tuhan, walaupun kita berjalan di dalam api sekalipun, kita tidak akan terhanguskan. Ketika kita berjalan dalam banjir sekalipun, kita tidak akan terhanyutkan karena kita berjalan bersama dengan Dia. Bahkan ketika kita berada dalam lembah kekelaman pun, itu tidak akan membuat kita takut karena ada gada dan tongkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, saudara, karena itu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena Tuhan ingin di mana engkau berjalan, di mana engkau menjalani proses kehidupan ini, Tuhan ingin bahwa perjalananmu akan selalu berhasil dan beruntung dimanapun kau berada. Pada titik manapun saudara berada, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau sampai dengan saat ini, saudaraku, engkau merasa belum berhasil, engkau merasa belum beruntung, jangan khawatir, jangan takut, karena proses masih tetap akan kita lalui. Masih ada harapan yang dapat kita pegang dari janji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan yang telah berjanji. Karena Tuhan yang telah menetapkan jalannya bagi kita. Asalkan ikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ikuti apa petunjuk daripada firman Tuhan. Sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan jalan-jalannya. Nah, saudara, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita di dalam proses kehidupan ini, supaya setiap titik-titik yang kita lalui, setiap situasi-situasi yang kita lalui, setiap musim kehidupan yang kita lalui, kita selalu berhasil dan beruntung. Yang pertama tadi, yaitu ingat bahwa kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Ada God's promise di dalam kehidupan kita yang harus kita simpan dalam hidup kita. God's promise itulah yang memberikan kita hope, yang memberikan kita pengharapan. Semakin kuat pengharapan kita, maka akan semakin kuat kita pula bertindak sesuai dengan pengharapan. Yang kedua, ikutilah jalan-jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, lakukanlah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena sesungguhnya tangan Tuhan itu kuat memegang kita. Jangan lepaskan, jangan berontak ketika Tuhan memegang tanganmu untuk Tuhan menuntun kehidupanmu. Serahkan tanganmu pada Tuhan. Seperti ada satu pujian berkata, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus untuk engkau memimpin hidupku, melewati hidupku sepanjang hari. Yang ketiga, saudara, yaitu God's Word atau firman Tuhan.
Yosua pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Yosua pasal 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, kita atau bangsa Israel pada waktu itu diminta untuk jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena pada dasarnya manusia itu sering lupa. Makanya dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, tadi kita melihat instruksi yang kedua bagi Tuhan adalah supaya kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Nah, yang ketiga ini yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bagaimana kita mau berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan kalau kita nggak tahu yang mana jalannya Tuhan, saudara. Kita disuruh berjalan, tetapi kita nggak tahu jalannya lewat mana. Firman Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, berjalan bersama apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan? Karena itu, saudara, yang ketiga ini, kita dalam hidup kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita nggak membacanya, saudara? Baca aja segan firman Tuhan. Lebih enak baca medsos. Lebih enak ngelihat ke medsos daripada baca firman Tuhan. Terus sekarang hanya firman Tuhan hanya didengar di gereja saja. Bagaimana kita mau menerima janji Tuhan? Bagaimana kita mau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu kita nggak tahu. Kalau firman Tuhan kita nggak pernah baca, kita jarang membaca dan jarang merenungkannya. Ada orang yang baca firman Tuhan seperti baca koran saja. Itu nggak efek, nggak berdampak. Karena firman Tuhan itu bukan koran, bukan medsos. Firman Tuhan itu ketika kita membaca dan merenungkannya, itu bisa mentransformasi kehidupan kita. Kalau kita cuma baca medsos, itu hanya memberikan informasi, saudara. Informasi tidak bisa melakukan transformasi dalam kehidupan kita. Yang bisa melakukan transformasi dalam kehidupan kita hanyalah firman Tuhan. Sangat sayang sekali, sangat disesalkan sekali, saudara. Kalau orang percaya, itu jarang baca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Firman Tuhan itu yang memberitahu kepada kita jalan-jalan yang mana yang harus kita lalui. Karena seperti Mazmur mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Bagaimana kita bisa berjalan dalam terangnya Tuhan? Memakai pelita Tuhan, kalau pelitanya nggak ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan terang kalau pelitanya itu nggak ada? Kalau firman Tuhan nggak ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa berjalan dalam firman Tuhan? Berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Sangat disayangkan sekali, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan. Bila terjadi dalam kehidupan orang percaya, itu tidak berhasil dan tidak beruntung dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, bahkan gambaran pribadi Tuhan itu sendiri ada dalam firman-Nya. Bagaimana kita bisa nempel sama Tuhan? Bagaimana kita bisa melekat sama Tuhan? Bagaimana kita bisa terhubung sama Tuhan? Kalau kita nggak baca perenungan firman Tuhan.
Orang yang nggak baca firman Tuhan, orang yang jarang merenungkan firman Tuhan, kebanyakan orang itu pula jarang bersaat teduh. Karena saat teduh itu bukan hanya baca, bukan hanya berdoa saja, tetapi juga dia merenungkan firman. Orang yang jarang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya, maka bagaikan pohon carang yang tidak melekat kepada pokok anggur itu. Atau mungkin melekat, tapi sudah mau terputus ranting itu pada pokoknya, carang itu pada pokoknya. Bagaimana satu carang itu akan menyalurkan, bagaimana pokok itu bisa menyalurkan nutrisi kepada carang, supaya carang itu berbuah. Kalau carang itu tidak nempel erat dengan pokoknya itu. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, Yohanes 15 dikatakan, bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau kita nggak melekat dalam firman-Nya. Kalau firman-Nya nggak tinggal di dalam diri kita. Kalau Tuhan, eh, firman Tuhan tidak melekat dalam diri kita, maka apa yang dapat kita bisa perbuat, saudaraku? Mungkin kita seorang pelayan Tuhan. Mungkin kita adalah seorang worship leader. Worship leader bisa menyanyi, nyanyian rohani, bisa melakukan penyembahan, tetapi belum tentu bisa menghadirkan hadirat Tuhan kalau dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dia tidak melekat, tidak terhubung dengan erat dengan Tuhan. Demikian juga kita, mungkin para hamba Tuhan, kita sebagai pembicara, kita bisa berbicara tentang firman Tuhan, tetapi belum tentu kita bisa menghadirkan Tuhan dalam pemberitaan firman kita. Karena apa yang kita sampaikan bukan keluar dari pewahyuan, tetapi keluar dari knowledge kita. Karena kita ngerti, kita tahu ayat ini, maka kita bisa menjelaskan. Kalau orang yang tidak intim dengan Tuhan, kalau orang yang jarang merenungkan firman Tuhan tidak tersimpan di dalam dirinya, maka orang ini, saudaraku, sayang sekali. Dia tidak akan bisa menerima janji Tuhan. Dia tidak akan bisa berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena bagi dia nggak ngerti apa-apa, saudara. Tidak ada yang nempel di hatinya. Mungkin udah Kristen puluhan tahun. Mungkin udah menjadi orang percaya sekian lamanya. Tetapi tidak ada firman Tuhan yang nempel di hatinya. Tidak ada firman Tuhan yang berkesan, yang terimpresi dalam dirinya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia baca, dia renungkan karena tidak merenungkan. Karena itu saudaraku sangat disayangkan sekali. Kalau orang percaya itu tidak merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudara, ambillah waktu di dalam hidup kita. Ambillah waktu untuk kita bersatu teduh bersama dengan Tuhan. Baca dan renungkan. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Memang saudara, tujuan akhir hidup kita itu bukanlah soal berhasil dan beruntung. Tujuan hidup kita adalah, atau panggilan tertinggi dalam kehidupan orang percaya, adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi untuk menjadi serupa ini, saudaraku, untuk mencapai suatu tujuan akhir ini, maka kita harus melalui satu proses kehidupan. Nah, di dalam proses kehidupan ini, Tuhan ingin bahwa kita, di dalam setiap segi, setiap musim kehidupan kita, apapun musim kehidupan kita selalu berhasil dan beruntung. Karena itu, ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, berjalanlah, peganglah janji Tuhan. Ada God's promise di dalam dirimu, peganglah janji Tuhan. Peganglah apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Karena tidak mungkin kita menerima janji Tuhan kalau kita tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Saudara bisa bayangkan, melihat Tuhan aja nggak bisa, saudara. Apalagi kita dekat sama Tuhan, melihat aja nggak bisa. Apalagi kita menerima apa yang Tuhan mau janjikan bagi kita, ngelihat aja nggak bisa. Tanpa apa? Tanpa adanya kekudusan.
yang Tuhan minta, Tuhan syaratkan bagi kita. Karena itu yang kedua ini saudara, berjalanlah dalam janji Tuhan. Harus ada God's promise, harus ada God's way di dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu harus ada God's word, yaitu harus ada firman Tuhan yang harus ada dalam diri kita. Renungkan firman tentu siang dan malam, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan bertindak hati-hati. Kemanapun, dalam kondisi apapun kita akan ingat janji Tuhan. Firman Tuhanlah ini yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, saudara, akhirnya biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan jalan bagi kita. Ayo, jangan give up, don't give up, tetapi mari kita get up, mari kita bangun saudaraku, bangkit kembali dengan ketiga hal ini, sehingga perjalanan kita akan selalu berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Tuhan berkati kita semua. God bless you. Amin. Mari saudara, saya ingin berdoa untuk kita semua, biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, kalau kami boleh belajar firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami pelajari itu selalu ada dalam hati kami, dalam roh dan jiwa kami, menjadi rema dalam hidup kami, menerangi setiap jalan kami, sehingga kami selalu berhasil dan beruntung kemanapun, dimanapun, kapanpun kami berada, menjalani bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Biar Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami semua Tuhan, menuntun kami, menerangi lebih lanjut, lebih dalam lagi firman-Mu yang telah kami pelajari bersama pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin.